wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatmi Luande SPD, nomor induk mahasiswa A6112310118. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tadulako. Ayo ikutin kegiatan pembelajaran saya. Keberagaman budaya Indonesia. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Peserta didik dapat mengumpulkan cara melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, siap belajar? Ya. Materi melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Kalian bisa melihat berbagai macam keragaman yang ada di negara kita. Negara kita yaitu negara Republik Indonesia. Ya. Kita di negara kita ini terdiri dari berbagai macam. Kids, Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah kamu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia terdiri dari banyak lokasi yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga luar negeri. Seperti Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau yang terbentuk karena letusan gunung yang besar puluhan tahun lalu menjadi danau paling besar di Asia Tenggara. Gak cuma itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Seperti komodo, kamu bisa melihat komodo yang hampir punah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia
yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu-lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali punya tari kecak, Papua punya rumah adat bernama Onai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang. Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, yang sudah sampai diakui oleh UNESCO. Seperti angklung. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, namun bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tidak boleh membeda-bedakan walaupun sukunya berbeda, karena kita tetap keluarga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai supaya bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan ragam kebudayaan ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sebaiknya kita jaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kamu berasal dari daerah mana nih? Dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam, bahkan beribu-ribu suku ya. Kita terdiri dari negara kepulauan ya, yang banyak. Tempat tinggal kita terdapat tinggal di daerah kepulauan. Pulau-pulau terbesar tadi ada pulau apa tadi? Sumatera, ada Kalimantan, Papua, Sulawesi dan juga Jawa ya. Jadi ada beberapa pulau terbesar yang dihuni atau ditinggali oleh masyarakat Indonesia ini. Ya, jadi di sini Ibu ada tampilkan gambar keberagaman budaya Indonesia, ada berupa pakaian adat dan juga makanan tradisional. Makanan tradisional. Kalau kita di sini sukunya kita suku apa? Lauje. Tepatnya berada di kecamatan mana? Lombok. Kecamatan desa apa? Lombok. Kecamatan? Lombok. Kabupaten Parigi. Ya, Kabupaten Parigi. Mausa. Provinsinya? Sulawesi Tengah. Ya, supaya kalian kalau ditanya kita ini berada atau tempat tinggal kita atau daerah kita adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi supaya tahu, jangan nanti pas ditanya di mana saya provinsi apa tempat tinggal, tidak tahu. Ya, jadi kita harus mengenali daerah kita sendiri ya. Ya, di sini ada beberapa pakaian adat serta makanan khas atau makanan tradisional ya. Ada kurang lebih 10 daerah ya, 10 macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Sedangkan kita provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini adalah 30
Sulawesi Selatan. Sumatera Selatan ya. Coba pasangkan satu saja sayang, satu saja ya sayang. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Hafizah sudah tadi. Dan yang mana tadi Hafizah pasang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Coba boleh maju, bacakan nama bagian adatnya apa? Karena kan kurang jauh teman-temannya tidak bisa lihat. Kalimantan Timur bagian adatnya Muslim ya. Oke, makanan tradisionalnya
pakaian adat, gambar pakaian adat dan juga makanan khas yang ada di DKI. Kalau bisa baca DKI Jakarta. Ada tadi yang tanya apa itu DKI? Siapa yang bisa jawab DKI? DKI. Daerah khusus istimewa. Iya, daerah khusus Tambor ya. Daerah khusus istimewa ya. Kita harus tahu kalau ini kota negara kita ya. Ya silakan aja. Jadi aja mengambil makanan khas dan juga pakaian adat di DKI Jakarta ya. Pakaian adatnya adalah coba bisa dibaca kebaya, kencing dan sandaria ya untuk pakaian adat yang ada di daerah khusus istimewa Jakarta atau DKI Jakarta ya. Oke, makanannya apa ini? Coba lihat. Kerak telur ya. Kayaknya seperti dada telur mungkin ya. Ya, kerak telur. Oke, teman-teman buat aja. Oke. Ya, jadi setidaknya kita sudah mengenal makanan tradisional beberapa daerah. Beberapa daerah ya. Oke, tadi kalau DKI apa makanan khasnya? Kerak telur ya. Ya. Kalau tadi Sumatera makanan khasnya apa? Makanan tradisionalnya apa? Empek. Empek ya. Jadi banyak ya. Oke. Jadi kita dengan mempelajari keragaman budaya, kita mengetahui bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku ya, suku bangsa ya. Coba Ibu mau dengar, kalian bisa mengucap atau mengatakan atau memberikan contoh-contoh suku-suku yang ada di Indonesia yang kalian ketahui bebas siapapun. Suku Lauje, Lauje, Banggai, Kaili, Bugis, Biakolo. Ya, lagi. Uwol, ya. Batak. Kalau sukunya Ibu, siapa yang tahu? Suku Banggai, ya banyak ya. Ya kalau di sini suku apa saja coba? Mention ya coba, ayo suku apa saja yang kalian ketahui? Ayo. Di sini tempatnya kita, daerahnya kita suku apa? Lauje ya, pintar ya. Iya, jadi ada Bugis ya, ada Gorontalonya ya. Ya, itu termasuk suku yang berbagai suku yang ada di Indonesia. Jadi dan di sini juga Ibu akan sampaikan cara melestarikan budaya Indonesia ya. Jadi kalian ingat ya, cara melestarikan keragaman budaya Indonesia supaya tidak punah atau tidak luntur atau tidak hilang ya. Ya, kita harus tetap belajar atau mencari informasi tentang budaya ya. Budaya, adat istiadat, kebiasaan suatu daerah ya. Kita punya kebiasaan di sini biasanya orang kalau di sini ada budaya yang contoh kecil ya. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita lewat di depan orang tua ya, di depan orang tua yang lagi duduk atau biasakan orang tua ada tamu atau ada nenek atau om jalan-jalan ke rumah kita duduk ya. Ada istiadat atau kebiasaan kita yang perlu jangan sampai hilang. Biasa kita di sini bilang tabe ya. Dengan kata tabe itu artinya permisi. Dengan jalan membungkuk ya, menunduk ya. Itu berarti kita menghargai atau kita menghormati orang tua atau tamu yang ada di rumah kita. Itu namanya sudah melestarikan ya. Contoh kecil saja itu. Dan juga kita di sini sebagai anak suku Lauje ya, perhatikan kita di sini kan suku Lauje toh. Nah, jadi untuk melestarikan supaya tidak hilang, kita juga harus tetap belajar belajar menggunakan bahasa Lauje ya, jangan sampai lupa ya. Iya. Coba kalau ditanya siapa yang bisa bahasa Lauje di sini? Walaupun tidak selancar orang tua ya, karena anak-anak kebanyakan sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia walaupun bahasa sehari-harinya itu ya, bukan bahasa baku tapi bahasa sehari-hari. Kadang-kala bahasa daerah sendiri dilupakan. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai dilupakan bahasa sendiri. Ya, kalau dilupakan itu yang dikatakan punah atau tidak dapat dilestarikan, dijaga ya. Melestarikan itu mesti dijaga ya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Dan masalah keberagaman budaya. Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya? Kenapa kita harus
negara atau di mata dunia ya. Kita harus apa dengan guntur ya, geledek ya, tidak apa-apa. Ya jadi kita harus manfaat dari keberagaman budaya. Jadi kita punya ciri khas sendiri ya. Bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang kaya ya, punya hasil bumi yang melimpah, punya suku bangsa yang banyak ya. Jadi kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap bangga menjadi anak Indonesia ya. Karena kita walaupun berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda adat, tapi kita tetap berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua ya. Dalam artian walaupun ada suku Lauje, ada suku Jawa, ada suku Bugis, tapi kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh memandang sebelah mata atau meremehkan orang lain, tidak boleh ya. Begitu juga daerahnya kita. Jangan kita misalnya suku saya lebih kuat atau lebih bagus daripada misalnya suku yang lain. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus tetap menghargai, saling menghormati. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada. Ya silakan. Bagaimana? Bagaimana kita melestarikan budaya? Budaya Indonesia ya? Oke, yang lain simak ya. Melestarikan budaya seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia atau anak Indonesia, kita harus tetap bangga dengan daerah kita ya. Kita tetap lestarikan, maksudnya dijaga dengan cara bagaimana? Seperti pertanyaan Fuad tadi, Muhammad Fuad sudah bertanya bagaimana cara melestarikan budaya ya. Di sini adalah budaya Indonesia. Caranya dengan mengikuti kegiatan budaya. Ya misalnya ada lomba ya. Misalnya ada lomba di kegiatan misalnya di bawah, di 17 Agustusan. Ada juga kita bisa. Iya ya. Bagaimana? Lomba gerak jalan. Ya lomba gerak jalan biasanya memakai pakaian adat ya. Ada pakai pakaian adat, ada juga menampilkan musik tradisional ya atau tarian tradisional ya. Itu namanya sudah turut melestarikan atau menjaga budaya kita ya Indonesia. Ya, bisa? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Syifa Sautia. Ya, dikasih besar soalnya sedikit. Apa manfaat keberagaman? Oke, baik pertanyaan dari Syifa Sautia. Manfaat keberagaman artinya itu kita saling dengan berbeda-beda agama atau agama suku, bahasa daerah, tapi kita dengan adanya keberagaman, perhatikan, halo. Jadi dengan beragam suku kita saling mempererat hubungan persaudaraan ya. Walaupun misalnya ada yang suku Jawa berteman dengan orang suku Bugis, ada suku Kaili berteman dengan suku Gorontalo ya. Itu namanya sudah manfaat dari keberagaman ya. Kita saling mengenal satu sama lain ya, dan kita bangga dengan keberagaman ini. Kita bangsa Indonesia ini terkenal di luar negara luar, maksudnya negara luar negeri, karena kita berbagai macam suku tapi kita tetap rukun dan damai ya, tidak ribut, tidak kacau ya. Kita saling menjaga, menghormati dan menghargai. Oke, bisa? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau Ibu berikan tugas bisa sudah? Ya. Ibu panjang lebar menjelaskan cara melestarikan dengan kita bisa belajar menggunakan bahasa daerah sendiri. Kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba budaya ya. Bisa kita mengikuti kegiatan tarian daerah. Itu cara melestarikan ya. Iya. Oke. Jadi Ibu akan bagi kelompok ya. Jadi ini sudah terakhir ya, sudah bisa. Kelompok satu yang mana? Coba. Ya, atas nama Anggraini, Andriani sama Hafiza Sufa, Muhammad Ajan dan juga Muhammad Haikal ya. Dan juga jelaskan dan juga kita akan mengerjakan kelompok.
Kelompok Jompa. 5. Jumpa. Rumah adat. Rumah Aceh. 6. Pakaian adat Inong. 7. Senjata tradisional Rencong. 8. Makanan sale-sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Jadi tadi yang kelompok 1 bawa provinsi apa tadi? Aceh Darussalam. Kalau kelompok 2 provinsi apa? Sulawesi Tengah. Yang kelompok 3 Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi kalian sudah mengetahui dari berarti ada 3 provinsi yang kalian angkat ya. Yang kelompok 1 dari Aceh Darussalam, kelompok 2 dari Sulawesi Tengah, provinsi kita sendiri ya. Ya, jadi tadi ya. Dan kelompok 3 Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalian sudah lihat semua tadi ada makanan khasnya. Kalau yang dari Aceh Darussalam, apa makanan khasnya? Sale ya. Oh di sini ada ya. Dan kalian di sini ada apa tadi ya? Oh pakai adat di Aceh ya. Terdapat di sini ada apa di sini? Makanan khasnya pempek. Ya, jadi berbagai macam daerah, berbagai macam pula makanan tradisionalnya ya. Kalau KAI atau kita provinsi Sulawesi Tengah tadi apa makanan khasnya kita? Ada kaledo dengan palu. Ada yang setuju palu di rumah mamanya? Ya, berarti itulah yang dikatakan makanan tradisional atau makanan khas ya. Iya. Kaledo juga saya bangga sama kaledo. Enak ya. Nah, itu makanan khasnya untuk Sulawesi Tengah. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis makanan lainnya ya. Yang tidak disebutkan satu persatu ya. Oke. Ya, untuk tugas kalian berikutnya masih ada lagi tugas perorangan atau per individu ya. Tadi kerja kelompok ya. Dan hari ini sekarang kita mengerjakan tugas perorangan masing-masing ya. Aja ya. Jadi tadi kelompok, sekarang ya masing-masing. Ya. Kan soalnya ya. Jadi kerjakan masing-masing ya. Sama saja dulu. Lihat di bukunya
akan berguna bagi